Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Azara Nadika Afia Mahrani. Aku absen 10 dari kelas 73. Hari ini, aku akan menceritakan kepada kalian sebuah teks fantasi, yang dimana teks fantasi itu merupakan buatan dari aku sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Takdir, air, dan gadis kecil. Suatu hari, seorang gadis kecil bersenandung ceria sambil bermain di tepi pantai. Gadis kecil itu bernama Ani. Ia berumur 5 tahun. Ini pertama kalinya untuk Ani pergi ke pantai. Ia diajak orang tuanya ke pantai untuk beristirahat sejenak sebelum mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Betapa bahagianya Ani. Ia bisa bermain air dan membuat istana pasir selagi orang tuanya mengawasinya dari dekat saung. Suasana sore hari juga begitu indah. Angin dengan lembut menerpa dan melewati rambut Ani yang tergerai. Seperti tidak ada rasa takut di pikiran Ani. Yang ia pikirkan hanyalah bersenang-senang dan bermain pasir. Air membasahi kaki Ani, menghilangkan jejak yang telah ia ciptakan di atas pasir. Ani tidak tahu bahwa akan ada kejadian yang menimpanya. Tiba-tiba, ombak menerpa dari belakang Ani dan membuat ia terhanyut. Ani yang terkejut hanya bisa diam tak berkutik. Ia mencoba meminta tolong, tetapi air dan pasirlah yang justru memasuki mulutnya. Ia mencoba kembali ke pinggir pantai, tetapi ia tidak bisa berenang. Ia mencoba mengulurkan tangannya ke atas. Ia tertarik oleh ombak, terombang-ambing tanpa pegangan. Ani pasrah. Rasanya ia hanya ingin menangis. Di dalam hatinya, ia memanggil-manggil kedua orang tuanya. Bunda, ayah, tolong. Ani berharap keajaiban akan datang. Ia ingin sekali peri air yang ada di dalam dongeng datang dan membantunya. Dan benar saja, sayup-sayup Ani melihat cahaya putih dari bawah permukaan air. Lalu tiba-tiba, wush! Ani terangkat oleh kekuatan misterius. Ani dikelilingi oleh air tersebut. Yang anehnya, air itu bahkan tidak menembus Ani sama sekali. Air itu seakan melindungi Ani. Ani langsung mengeluarkan air dan pasir yang ada di dalam mulutnya. Asin, itulah yang ia rasakan. Ani hanya bisa menangis karena takut akan kejadian yang baru saja terjadi. Lalu, air di dekat Ani berputar-putar dan membentuk sebuah peri air yang sangat cantik. Dengan lembut, makhluk itu berkata, "Kamu tidak apa-apa, Ani." Ani terkesiap sekaligus takjub melihat sang makhluk ajaib. Ia hanya bisa mengangguk sembari menghapus air matanya. Tidak perlu takut, Ani. Kamu siapa? Ani ragu-ragu bertanya. Perkenalkan, namaku Estil. Aku adalah peri air yang sedang berkelana. Aku sudah mengawasimu dari tadi, dan kamu terlihat kesusahan. Jadi, aku menolongmu. Kata Estil sambil menari-nari di atas air. Wah, kalau begitu, apakah kamu bisa menggunakan sihir? Apakah kamu bisa mengendalikan air? Ani dengan semangat yang menggebu-gebu bertanya kepada Estil. Seolah-olah ia tidak baru saja merasakan rasa takut yang luar biasa. Ya, aku bisa. Estil senang.
Ani tidak takut kepadanya seperti manusia-manusia yang lain. Estil dengan senang hati menunjukkan trik sihir kepada Ani. Ia menggerakkan sayapnya dengan anggun, seolah-olah sedang mengucapkan mantra. Ani begitu senang bisa melihat trik sihir yang dibuat oleh Estil. Estil membuat burung, gelembung, hingga istana impian Ani dari air. Tetapi Ani teringat, ia harus segera kembali, atau tidak, ia akan membuat kedua orang tuanya khawatir. Ani dengan ragu berkata, Estil, aku harus kembali. Aku tidak ingin membuat ayah dan bundaku khawatir. Ani tidak ingin berpisah begitu cepat dengan Estil, tetapi ia juga tidak ingin membuat kedua orang tuanya bersedih. Oh, baiklah. Sayang sekali, kita harus berpisah di sini. Aku akan mengantarkanmu kembali ke tepi pantai. Dengan sihirnya, Estil mengantar Ani kembali ke tepi pantai, tempat awal Ani bermain. Wah, terima kasih Estil. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan peri air, dan ternyata kamu sangat baik. Seru Ani. Estil yang mendengarnya hanya bisa tersenyum lembut. Tidak masalah, Ani. Kita akan berpisah di sini. Hanya saja aku berharap semoga takdir bisa mempertemukan kita kembali saat kamu sudah dewasa. Ani yang mendengarnya hanya bisa mengangguk sedih, tetapi ia tetap tersenyum. Iya, terima kasih Estil. Sampai jumpa lagi. Akhirnya, air mengelilingi sang peri air yang disertai dengan kekuatan biru. Dalam hitungan detik, Estil pun hilang dari pandangan Ani. Ani merenung setelah melihat Estil yang sudah kembali menyatu dengan air laut. Ia senang sekaligus sedih bisa bertemu dengan Estil. Suara teriakan menyadarkan Ani dari lamunannya. Itu suara kedua orang tua Ani. Mereka mencari-cari Ani. Ani, kamu di mana? Ani langsung berdiri dan berlari ke arah suara orang tuanya berasal. Bunda, ayah, Ani di sini. Di sisi lain, Estil hanya bisa mengawasi Ani dari jauh sembari tersenyum. Tamat. Nah, gimana ceritanya? Lumayan seru kan? Aku harap kalian bisa menikmati cerita yang udah aku buat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.